Assalamualaikum, hai semuanya, kembali lagi di cerita Rumah Maria. Nah ini mah mau ngukus bakpao dulu ya. Sebenarnya mah itu udah makan, tadi pagi udah sarapan. Tapi ini kayak jam 10-an gitu kok kayak agak-agak lapar lagi gitu kan, belum waktunya makan. Akhirnya mah mau nyemil aja deh, kebetulan di kulkas masih ada bakpao yang stok waktu dulu masih kisunatan. Kalian nonton gak sih dulu itu masih kisunatan dan mah itu sering banget beli bakpao ya. Pokoknya udah habis beli lagi ya. Terus masih ada pun beli lagi untuk stok karena Mas Iki suka banget sama bakpao. Terus juga pada saat sunat itu kan Mas Iki nggak bisa bangun, nggak bisa kemana-mana. Pokoknya baringan aja di kasur. Untuk cemilan juga kan nggak boleh yang aneh-aneh karena baru sunat. Jadi akhirnya beli cemilan ini aja, bakpao yang frozen. Nah itu ada rasa coklat sama ada rasa kacang ijo. Karena di sini cuman ngangetin aja ya, kondisinya kan udah mateng si bakpaonya. Ini mah pilih menu yang fast cook aja. Tapi kalau masih mentah, prosesnya dari awal gitu, itu lebih baik pilih menu yang kukus. Oke, ini tunggu sampai mateng ya. Nah untuk rice cooker yang mau pakai ini merek Rafael dari Rafael Official. Ini juga banyak macamnya ya, atau multifungsi juga, bisa untuk masak sop, bubur dan lain-lain. Untuk pembeliannya ini bisa di Shopee dan Tokopedia-nya Rafael Official. Lanjut ya, ini mau masak untuk menu hari ini. Itu yang ada di kulkas ada sisa-sisa entah apa gitu yang mau bongkar-bongkar di kulkas. Ternyata ada terong nih satu, masih bagus atau enggak, kayaknya sih masih ya. Terus ada itu juga sawi putih. Kalau sawi putih itu masih lumayan banyak tapi nggak disemuain, secukupnya aja. Terus ada kacang panjang, itu entah kapan hari belinya ya, masih ada sedikit. Pokoknya ini semua mau di sayur campur-campur gitu. Nanti juga pakai tempe ya. Tempe tadi tuh nggak di kulkas, mah itu kelupaan. Kemarin beli tempe tapi nggak dimasukin kulkas, tapi ada di atas galon. Untung aja keinget ya. Oke, langsung aja di sini mah potong-potong ya, diiris-iris kacang panjangnya dan semuanya. Ngomong-ngomong soal anak nih ya, mau cerita ya. Jadi kayak nggak berasa banget ini Mas Iki tahu-tahu udah 10 tahun aja ya. Perasaan waktu itu masih kecil gitu kan. Terus sekarang udah besar, udah bujang, udah sunat. Ya Allah, bener-bener waktu itu nggak berasa banget ya berjalannya ya. Dan tinggal adek Ali nih yang belum disunat. Ceritanya nih ya, emak itu sebenarnya pengen punya 2 anak aja. Jadi kenapa ada adek Al kayak nggak disengaja gitu loh. Jadi waktu masih 4 tahun itu memang kalau anak kedua itu memang niat gitu ya. Dulu kan mak KB sih, KB 1 bulan gitu, dan niat banget punya anak yang kedua. Akhirnya lepas KB kurang lebih kayak 7 bulan lepas KB gitu. Alhamdulillah akhirnya ngisi juga Mbak Erin ya. Jadi lahirlah Mbak Erin tuh pada saat masih umur 4 tahun atau 4 tahun setengah gitu. Punya ade Mbak Erin gitu. Dan yang ketiga ini bener-bener kayak nggak direncanain, nggak sengaja gitu, tiba-tiba hadir. Jadi pada saat Mbak Erin umur 2 tahun, 1 tahun setengah ya, 1 tahun setengah gitu, itu kok nggak ini apa namanya, nggak menstruasi gitu, kurang lebih kayak 4 bulanan lebih bahkan. Jadi kayak biasanya rutin, ini kok nggak, oh udahlah nggak apa-apa, mungkin ini karena hormon aja atau gimana gitu kan. Tapi pada saat dicek nih, dan kayak perut ini pasti berasa gitu kan kalau ada isinya gitu kan. Jadi kayak ada yang aneh nih di perut nih gitu kan. Akhirnya pas periksa dan beneran dong lagi hamil waktu itu adek. Jadi kayak nerima nggak nerima gitu ya. Karena mau pikir dulu 2 anak aja udah gitu kan. Tapi ternyata Allah punya rencana lain ya. Allah ngasih adek Al. By the way tadi udah selesai ya ngukusnya, jadi cuman sebentar aja, itu cuman ngangetin. Dan lanjut di sini mak masak nasi untuk makan siang. Oke, sambil nunggu mateng mah langsung masak untuk sayurnya aja ya. Sambil cerita lagi, tadi belum selesai cerita soal anak. Nah alhamdulillah mah ngelahirin 3-tiganya tuh alhamdulillah normal semuanya. Tapi kalau untuk Mbak Erin ini yang kedua, ini karena menurut dokternya itu besar, berat bayinya tuh 3,5. Kalau Mas Iki dulu tuh kalau nggak salah inget 2,9 deh.
nggak nyampe 3 kilo gitu. Jadi Mbak Erin yang kedua ini malah lebih besar. Terus karena mah nggak sanggup gitu kan, akhirnya di vakum gitu. Jadi diusahain vakum dulu, kalau memang benar-benar nggak sanggup baru sesar ya. Tapi alhamdulillah nggak sesar, tapi vakum gitu loh, kayak ditarik gitu kan si bayinya gitu. Alhamdulillah semuanya selamat dan sehat sampai sekarang. Terus untuk adik Al juga alhamdulillah normal. Walaupun satu pabrik gitu kan, tapi pastinya beda-beda, apalagi kayak sifat, terus kesukaan, apalagi makanan pastinya beda-beda. Semuanya tuh seleranya beda-beda gitu. Kayak Mas Iki nggak mau sayur gitu kan, kalau Mbak Erin mau sayur, kalau Ade Al dia lagi GTM, pokoknya lagi jarang mau makan gitu. Tapi makan sih makan ya, cuman kayak nggak mau gitu. Pokoknya kayak gitulah ya, yang namanya anak itu walaupun satu produk gitu kan, satu pabrik, nggak semuanya sama, nggak semuanya satu selera. Kayak soal cemilan ini, Ade Al nggak suka yang namanya kayak cemilan-cemilan kayak gini ya, kecuali roti, yang roti isi gitu. Tapi kalau bakpo dia nggak mau. Tapi kalau Mbak Erin sama Mas Iki mau, dia kayak cemilan apapun gitu kayak mau semuanya. Terus kalau sayuran kayak gini nih yang mak masak itu hobinya Mbak Erin. Kalau Mas Iki mana mau, dia mah cuma telur doang, telur, nugget, ayam, mie, udah itu aja. Tapi kalau Mbak Erin tuh alhamdulillah sayur apapun dia itu mau, asalkan nggak pedes. Kalau untuk ADL sebenarnya mau sih untuk sayuran, tapi lebih ke kayak bayam sama sop-sopan gitu aja sih. Kalau santan-santan kayak gini dia malah nggak mau. Gitulah ya teman-teman ya, yang namanya anak-anak begitulah sifatnya ya, nggak semua sama. Oke, alhamdulillah tadi udah selesai masak sayurnya. Terus ini nasi juga udah mateng. Tadi nggak ganjel perut ya, makan satu bakpao. Itu nanti sisanya untuk anak-anak pulang sekolah. Sekarang waktunya mau makan siang dulu. Dan ini dia mau coba sayurnya, ini beneran enak banget, seger gitu ya. Pokoknya kalau yang namanya ditaburin daun bawang, bukan daun bawang sih, ditaburin bawang goreng tuh kayak wanginya khas banget ya. Oke, ini dia yang mama masak hari ini ya, siang hari ini. Itu nggak tahu sayur apa ya, sayur santan, sayur lodeh, pokoknya itulah ya. Itu tadi pakai bumbu dasar putih ya untuk bumbunya. Terus tadi pakai ketumbar sedikit. Oke, nah sekarang mau makan. Oh ya, untuk sambal itu sambalan semalam mak bikin ya, sambal tahu campur udang tuh masih lumayan banyak gitu. Oke, kita makan ini ya. Tuh, mak ngincer sambalnya sih. Oke, yuk lanjut makan dan nggak lupa kerupuk. Beneran ini semangkok habis ya. Jadi jangan heran kalau misalkan, "Ma, itu bekas mulut kok ditaruh lagi di mangkok gitu, kok diaduk-aduk lagi di mangkok." Karena itu mau saya habisin semuanya. Karena beneran enak banget, seger. Alhamdulillah ya. Oh ya, dan untuk sifat ya, jadi kayak Mas Iki tuh sifatnya tuh kayak yang manja-manja, ngalem gitu loh. Jadi apapun itu kayak harus dilayanin gitu, padahal udah besar gitu kan. Jadi kayak pokoknya sifatnya tuh kayak ngalem dan manja gitu kan. Terus cengeng, memang dari bayi masih gitu orangnya cengeng ya. Jadi sampai sekarang masih apapun itu yang dia kerjain kayak nangis dulu gitu loh. Kalau Mbak Erin ini orangnya nyinyis, cerewet, nyanyi. Jadi cerita apapun diceritain, nggak mau berhenti gitu. Jadi kayak kita ngedengernya, oh iya. Pokoknya lebih ke nyinyis, namanya juga cewek kali ya. Kalau Ade Al ini kalau sekarang kan baru kelihatan aktifnya ya, karena masih kecil. Jadi kayak aktif super banget, nggak mau diem. Beda sama kakak-kakaknya. Kalau kakaknya kayak anteng kalem gitu loh. Kalau dia buset dah. Pokoknya mantap. Oke, dah ya ceritanya ya. Alhamdulillah udah selesai juga masaknya. Terus makan juga udah kelar, alhamdulillah. Jadi sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih udah nonton. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum, bye-bye.